Bincang Kesehatan Solopos FM. Be healthy, be happy, and live longer. 103 Solopos FM Beyond Information. Sobat Solopos, di hari Rabu ya, setiap jam 8 malam itu saya akan bawa Anda untuk bisa menjadi orang yang lebih sehat, lebih happy, dan juga live longer gitu ya. Dan malam hari ini seperti biasa ada teman-teman dokter. Wah, saya manggilnya teman supaya kesannya tuh saya orang pintar gitu ya, berteman dengan dokter gitu ya. Kali ini dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno sudah ada Dr. Farah Maulida, spesialis mata. Selamat malam Dr. Farah. Selamat malam. Waduh, suaranya teduh banget ya Sobat Solopos. Dr. Farah sudah pernah main-main ke Solopos? Baru pertama kali. Baru pertama ya, oke. Gimana, serem nggak? Enggak, serem ditanya nih. Oke, Dr. Farah Maulida ini spesialis mata Sobat Solopos. Kenapa yang kita hadirkan beliau? Karena tema atau obrolan bincang kesehatan Solopos FM malam hari ini adalah glaukoma, si pencuri penglihatan. Judulnya serem, Dok. Iya. Emang seberapa bahaya sih, Dok, glaukoma itu? Tapi sebelum itu mungkin apa sih, Dok, glaukoma? Ya. Jadi glaukoma itu merupakan penyakit mata yang menyerang saraf penglihatan. Nah, sehingga dapat menyebabkan kebutaan yang secara permanen. Oke. Seremnya tuh kenapa ya itu? Karena dia bisa menyebabkan kebutaan secara permanen. Nah, kenapa sih kok disebut sebagai si pencuri penglihatan? Karena umumnya glaukoma itu tidak memiliki gejala, sehingga seringkali penderita itu tidak menyadari bahwa dirinya itu menderita glaukoma. Jadi sebegitu agak menakutkannya, Dok ya, karena si penderita sendiri nggak mengetahui. Iya, nggak menyadari bahwa dia itu sebenarnya punya glaukoma. Datang-datang ke kita posisi sudah jelek fungsi penglihatannya, jadi udah buta. Karena memang nggak menyadari, ternyata saya selama ini kena glaukoma. Tapi gitu. memang tidak ada gejala sama sekali kah, Dok? Ataukah kita benar ada tanda-tanda yang kita bisa ketahui sejak dini gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk glaukoma sendiri dia kalau kan dibagi beberapa macam ya. Jadi kalau secara onset waktunya itu ada glaukoma yang akut, ada yang kronis. Glaukoma akut dan kronis, bedanya apa, Dok? Nah, kalau yang akut itu namanya juga akut ya. Jadi dia memang ini mendadak. Jadi mendadak tiba-tiba pasien akan mengeluhkan gejala itu, tiba-tiba matanya sakit, merah, kemudian pusing sampai muter-muter, bisa mual, muntah. Nah, itu kalau yang akut biasanya pasien akan sadar, dia akan langsung segera memeriksakan dirinya. Nah, yang berbahaya itu yang kronis. Kalau yang kronis ini biasanya dia tenang, makanya disebut pencuri. Karena biasanya tenang, pasien gak ada keluhan, terus tiba-tiba datang, dia karena periksa itu biasanya karena kok mata saya buram ya, Dok ya. Ternyata setelah kita cek, wah ternyata saraf matanya sudah rusak. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya dengan glaukoma itu. Jadi memang yang kita sebut dengan pencuri ini karena yang kronis ini itu secara waktu. Sedangkan untuk secara anatomisnya, jadi struktur dari bola mata secara susunannya sendiri itu ada yang sudutnya terbuka, ada yang tertutup. Nah, jadi sudut di dalam mata ini ya antara iris dan kornea ini dia ada yang sudutnya tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang tertutup seringnya menimbulkan gejala. Makanya tadi Mas nanya, kalau emang nggak ada gejala, Jok, ada. Kalau yang dia sudutnya tertutup, biasanya pasien lebih aware karena dia pasti akan munculkan gejala karena tekanannya tinggi, tensi mata ya. Tensi matanya tinggi, jadi pasien datang cekot-cekot, nyeri, pasti pasien kan akan periksa. Sedangkan kalau yang sudutnya terbuka, umumnya itu dia tenang tanpa gejala. Makanya itu kita sebut dengan pencuri penglihatan. Itu tadi yang apa tuh, selain kronis ya, Dok ya? Ya, yang kronis dan yang terutama sudutnya terbuka. Sudutnya terbuka. Nah, Dok, saya pernah dengar cerita gitu ya, ada orang yang tetangga sih, dia ngalamin sakit tuh kayak ada tekanan di bola mata, Dok. Kayak matanya kok rasanya saya pun pernah, Dok, cuma saya untungnya itu bukan apa-apa, cuma saya ngerasa kayak cuma capek aja mata, terus kayak ada tekanan. Terus kalau tetangga saya ini sempat matanya sempat nyeri, terus merah, matanya merah, udah gitu penglihatannya udah mulai agak kabur seperti dokter bilang tadi, tapi dia ketambahan muntah dan mual, Dok. Apakah itu termasuk bagian dari
apa yang tadi kronis tadi, Dok? Ya, itu berarti kalau yang tadi Mas sebutkan gejalanya itu termasuk yang glaukoma yang akut. Oh, glaukoma akut. Ya, makanya Oke. dia khasnya yaitu dia matanya cekot-cekot kan rasanya seperti kayak mau pecah gitu ya, Wah, tekanannya tinggi, kemeng banget gitu kan. Terus kemudian matanya merah, terus jadi burem. oke. Nah, karena seperti kita ketahui sendiri untuk glaukoma itu kan dia tadi kerusakan saraf mata tuh. Nah, dia punya faktor risiko itu. Faktor risikonya apa? Faktor risiko utamanya itu tekanan bola mata atau tensi matanya tuh tinggi. Jadi itu faktor utama. Jadi nggak setiap glaukoma memang tinggi tekanannya, tetapi faktor risiko utamanya itu tekanannya tinggi yang pertama. Nah, kalau yang Mas sebutkan tadi itu yaitu glaukomanya yang sudut tertutup biasanya, kemudian dia yang akut, makanya menimbulkan gejala seperti itu sampai mual, muntah. Itu kalau diukur tekanannya mungkin sekitar di atas 40 biasanya sampai menyebabkan keluhan seperti itu. Padahal kalau misalkan secara normal tekanan bola mata kita itu 10 sampai 21 mm air raksa. Wah, jadi besar sekali, Dok ya. Ya. Itu tadi untuk yang akut ya. Ya. Apa namanya? Glaukoma tertutup ya. Ya, Nah, sudutnya kemudian tertutup sudutnya tertutup. Kalau yang kronis adalah sudutnya terbuka. Nah, Dok, sebenarnya ada faktor pencetusnya nggak sih, Dok? Ya. Apakah itu keturunan, ada genetika, ataukah sebenarnya ada akibat dari pola hidup kita yang mungkin keliru atau gimana? Jadi untuk glaukoma sendiri dia memang memiliki beberapa faktor risiko. Nah, untuk faktor risiko itu ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Nah, contohnya yang bisa kita ubah itu apa? Ya tadi, untuk tekanan bola mata. Kan faktor risiko pertama tekanan bola mata yang tinggi. Nah, itu yang bisa kita modifikasi, bisa kita ubah. Sedangkan ada beberapa faktor lain yang tidak bisa kita modifikasi. Yang pertama apa? Genetik. Jadi kalau misalkan nih ada orang tua kita yang memang dia memiliki sakit glaukoma, kita harus waspada juga, karena kalau memang dengan riwayat genetik yang ada keturunan glaukoma, itu memiliki risiko untuk terkena glaukoma itu 3 sampai 4 kali lebih tinggi daripada orang normal. Oke. Ya, jadi memang harus waspada. Yang pertama itu genetik itu. Kemudian yang kedua status refraksi. Status refraksi itu kita memang sebelumnya memakai kacamata, baik yang itu minus tinggi ataupun plus tinggi. Itu juga bisa jadi salah satu faktor risiko juga. Nah, selain tadi genetik, status refraksi, kemudian juga penyakit-penyakit lain seperti misalkan yang paling sering tuh diabetes mellitus. Nah, Oke. diabetes mellitus itu bisa kena kemana-mana, salah satunya ke mata Mata. juga, salah satunya juga glaukoma itu. Kemudian seperti hipertensi itu juga bisa. Kemudian misalkan riwayat trauma, misalkan pernah jatuh, kecelakaan, terkena bagian mata, itu juga bisa jadi salah satu faktor risiko. Nah, faktor risiko yang lain yang sering juga terjadi tanpa kita sadari karena jangkanya lama gitu kan, selama bertahun-tahun, yaitu apa? Penggunaan obat-obatan steroid jangka panjang. Obat-obatan steroid itu obat-obat anti radang. Obat anti radang itu bisa kita temui misalkan kalau pada pasien-pasien itu kadang terutama yang orang tua gitu kadang sering tuh pegel-pegel badannya, dia beli obat racian ke apotek sendiri. Jadi segala jenis peradangan, Dok. Iya, Even jadi kan misalnya itu radang lutut, sendi gitu. nah, Wah, pasien kan sering tuh, saya ini Oke. dok punya rematik, ya saya Wah. sering beli obat sendiri dok ke apotek. Kalau beli ke apotek kadang beli obat, dikasih obat untuk anti nyeri gitu kan. Nah, ternyata kandungan obatnya itu kan ada anti radangnya itu. Nah, sebenarnya emang nggak boleh dok pakai obat anti radang, boleh, tetapi yang nggak boleh itu karena kita penggunaan sendiri tanpa dosis dari dokter, tanpa pengawasan dari dokter. Dan biasanya pasien-pasien seperti ini dia berulang kan, bertahun-tahun. ngerasa cocok Ya, sama ngerasa itu. cocok, ulang-ulang lagi, beli Oke, lagi, dan oke. itu kan berlangsungnya lama, bukan yang sehari 2 hari, sebulan, tapi beberapa tahun biasanya pasiennya. Atau pasien yang sering matanya merah, saya sering merah dok, kalau merah saya beli obat di apotik tuh, setelah dikasih obat di apotik mata saya enak. Dan itu berulang-ulang selama bertahun-tahun tuh banyak pasien seperti itu. Nah, pada akhirnya pas datang ke kita, oh ternyata dia kena glaukoma gitu. Nah, salah satu penyebabnya dari obat-obatan steroid yang tanpa pengawasan itu. Menarik yang tadi obat mata tuh, Dok. Kalau Ya. mata sakit pergi ke apotek. Apakah itu hanya untuk obat oral ataukah obat tetes juga? Obat tetes juga bisa termasuk? karena Waduh. karena tidak semua obat tetes sebenarnya kan bisa kita beli dengan bebas. Nah, ada beberapa kandungan yang memang harus kita waspadai. Salah Oke. satunya ya kandungan steroid itu, karena namanya steroid itu kan nggak boleh kita gunakan jangka panjang tanpa pengawasan dari dokter. Nah, yang sering menyebabkan itu ya salah satunya itu. Waduh, saya pernah tuh, Dok, sakit mata yang lama sekali. Akhirnya periksa ke dokter, dikasih obat tetes itu yang ya ada di resepsi sih. Tapi ketika
saya kok sakitnya kayak waktu saya nggak ke dokter, saya tinggal beli aja obat yang sama gitu. Nah Ternyata itu yang sering itu memang bahaya. seperti itu Waduh. ya, yang bahaya itu yang seperti itu. Waduh, Sobat Lepas mungkin juga pernah nih ya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nggak disadarin, ternyata itu bisa menjadi pencetus glaukoma. Coba deh, saya akan putarkan iklan setelah ini. Anda coba ingat-ingat, kira-kira perilaku Anda yang menurut Anda ini udah bener beli ke apotek, beli segala macam obat, minum sendiri. Ada nggak? Boleh ya dikonsultasi nanti di sini di WhatsApp 081 226 103 103. Kita tetap di Bincang Kesehatan. 103 Solopos FM Beyond Information masih di Bincang Kesehatan. Sobat Solopos, saya malam hari ini bersama Dr. Farah Maulida, spesialis mata dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno ya. Dengan tema malam hari ini adalah glaukoma si pencuri penglihatan. Judulnya kayaknya kok serem gitu ya Sobat Solopos. Tapi memang benar tadi Dr. Farah bilang bahwa ada semacam pencuri Pencuri penglihatan ya, yang kronis ya. Yang kronis itu bahaya di situ. Jadi ujuk-ujuk datang udah kondisinya sudah kena glaukoma tanpa disadari. Tapi sebenarnya gejala itu bisa kita kenali nggak sih dok? Walaupun mungkin kita nggak akan menduga bahwa ternyata kemarin gejala itu adalah glaukoma gitu. Bisa nggak dok supaya kita lebih aware lagi sih? Jadi kalau untuk glaukoma, gejala yang bisa kita aware ya dari awal, kalau yang akut jelas ya, yang akut itu pasti seperti yang tadi udah kita bahas ya. Nah sedangkan untuk yang kronis ini, seperti kita tadi udah bahas bahwa kalau glaukoma itu kan kerusakan saraf. Nah kerusakan sarafnya ini biasanya dia mulai dari pinggir ya, mulai dari pinggir, yang mana kerusakan saraf itu akan menyebabkan penglihatan kita itu menjadi menyempit, jadi mulai berkurang. Mungkin awal-awal hanya bagian tertentu nih yang nggak kelihatan, samping-samping. Nah, untuk yang derajatnya tuh sudah paling berat, biasanya lama-lama kita itu hanya bisa ngelihat kayak di lubang kunci. Namanya tunnel vision. Jadi itu ciri khas dari glaukoma yang sudah berat. Kalau sudah sampai seperti itu ya memang sulit untuk kita kembalikan seperti semula ya. Nah, yang kita lakukan itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau memang kita menyadari bahwa kok sepertinya lapangan penglihatan saya ini mulai berkurang nih, dari samping-samping sudah ada yang hilang. Nah itu harus kita mulai sadari untuk segera periksa, atau yang paling penting lagi sebenarnya kalau punya faktor risiko yang saya sebutkan tadi, terutama yang misalkan genetik. Nah jadi kalau memang ada orang tua saya punya glaukoma ini, jadi gak ada salahnya kita segera periksa ke dokter mata, biar apa? Bisa kita lakukan screening. Karena dengan kita lakukan screening lebih dini, pastinya kan kita bisa mendeteksi lebih dini tuh. Nah dengan mendeteksi lebih dini, jadi kita bisa melakukan pengobatan secara lebih dini juga, jadi bisa mencegah kerusakan yang lebih progresif seperti itu. Ya seperti halnya kalau kita periksa ke dokter gigi disarankan 2 tahun sekali, 2 kali setahun. Kalau untuk periksa terkait glaukoma, apakah ada saran dari dokter? Kalau memang dia punya glaukoma, pasti akan berobat rutin, karena orang glaukoma itu seperti orang punya darah tinggi atau hipertensi ya. Jadi pengobatannya memang seumur hidup, karena tujuan pengobatan kita menjaga tekanan bola matanya itu biar stabil. Sedangkan kalau memang kita belum terdiagnosis glaukoma, tetapi memang keluarga ada yang riwayat memiliki glaukoma, tidak ada salahnya kita rutin periksa minimal 1 tahun sekali untuk melihat perkembangan dari mata kita. Apalagi kalau udah mulai menunjukkan gejala-gejala yang tadi ya dok, matanya penglihatan dari sudut sempitnya udah makin di bagian sudut udah makin nggak jelas gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang kayak lubang kunci tadi ya dok. Apakah penanganan untuk pengobatan yang glaukoma akut itu bisa dibilang dia akan lebih mudah ketimbang yang kronis dok? Kalau disebut mudah atau enggak, sebenarnya sih sama saja, sama-sama sulit maksudnya ya. Karena kalau yang akut pun kalau dia tidak tertangani dengan baik, pasti juga tidak akan menyebabkan kerusakan yang permanen, sudah jelas. Cuma pada prinsipnya tuh sama, mau itu akut, mau itu kronis, tujuan pengobatan kita itu menurunkan tekanan bola matanya, tensinya. Karena harapannya dengan menurunkan tekanan bola mata itu otomatis kita mencegah biar kerusakan sarafnya itu tidak semakin berat.
Oke. gitu. Mencegah supaya nggak makin berat. Mm-mm. Berarti nggak bisa disembuhin dong. Nah, kalau glaukoma itu bukannya dia tidak bisa disembuhkan, dia memang sifatnya irreversible. Jadi irreversible itu dia tidak bisa kita kembalikan ke fungsi Oke. semula. Jadi kalau sarafnya sudah rusak, memang kita tidak bisa mengembalikan ke fungsi Nggak bisa kembali semulanya. normal ya, Dok. Tetapi kita Oke, jaga oke. biar tidak semakin bertambah Parah. berat gitu. Oke, Mm. baik-baik. Berarti bukan berarti kalau Anda kena glaukoma terus pasrah gitu ya, Iya. Sobat Selepas, jangan ya. Tetap berobat ya, mencegah supaya tidak semakin parah. Oke. Dok, ini menular nggak sih, Dok, glaukoma itu? Kalau menular tentu saja tidak, Oh, tidak karena dia ya. bukan penyakit yang menular. Oke. Terus apakah glaukoma yang tadi kronis ya, itu bisa menyebabkan katarak, Dok? Apakah dua hal yang berbeda? Ya. Ini. Jadi kalau apakah bisa menyebabkan katarak itu merupakan hal yang berbeda, tetapi bisa saling berhubungan. Oke. Ya, kalau katarak sendiri itu kan yang bermasalah pada lensanya, ya. Kalau mata kita secara normal lensa itu kan jernih. Kalau katarak itu artinya apa? Muncul kekeruhan pada lensa. Nah, kalau kita terjadi katarak nih, ada kekeruhan pada lensa, itu juga bisa menyebabkan terjadinya glaukoma. Jadi ada glaukoma yang dia memang disebabkan oleh faktor lensa, faktor si katarak tadi. Gitu. Jadi kalau apakah glaukoma bisa menyebabkan katarak? Tidak. Tetapi kalau apakah katarak bisa menyebabkan glaukoma? Bisa. Oh gitu kaitannya. Oke, baik. Sobat Selepas, nanti kita akan kembali lagi. Saya ada satu pertanyaan terkait dengan usia sih, Dok. Tapi apakah benar sih orang bilang faktor resikonya itu salah satunya adalah usia ketika sudah di atas 40 tahun. Tapi dijawabnya nanti, Dok. Oke. Biar Sobat Selepas juga penasaran. Tetap di Bincang Kesehatan ya. Selamat tiga Selamat FM Beyond Information. Kita masih bersama dengan Dr. Farah Maulida ya, spesialis mata dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dan ini pembahasan mengenai glaukoma. Tadi sempat ada satu pertanyaan sebelum break. Usia di atas 40 katanya sangat beresiko. Benar nggak sih, Dok? Iya. Memang benar, salah satu faktor risiko glaukoma sendiri itu adalah usia. Nah, usia yang berisiko itu dari sebuah studi glaukoma itu menyatakan bahwa memang usia di atas 40 tahun itu berisiko untuk terkena glaukoma. Jadi memang setelah dilakukan penelitian itu ada kaitannya antara semakin meningkatnya usia itu juga berisiko juga untuk semakin meningkatnya tekanan bola mata. Kena bola mata itu tadi ya, Dok ya. Termasuk juga pengaruh semakin bertambah usia mungkin penglihatan semakin minus. Iya. Kalau udah minusnya terlalu besar atau plusnya terlalu besar itu juga berpengaruh tadi ya, Dok ya. Ya, bisa jadi. Oke, baik, ini ada satu penanya tapi di luar konteks glaukoma tapi masih seputar kesehatan mata. Ada Mas Freddy di Pajang. Selamat malam Dr. Farah. Saya mau tanya, saya dulu pengguna kacamata minus 5,5 dan 5. Tapi alhamdulillah 5 tahun ini lepas kacamata karena terakhir cuma 0,5 yang kanan, yang kirinya malah kurang dari 0,5. Pertanyaannya, apakah saya masih harus pakai kacamata atau udah nggak perlu pakai sama sekali? Yang kedua, kalau sesekali dicuci atau dirambang pakai rendaman daun sirih itu boleh nggak sih, Dok, katanya. Terus, yang ketiga, kalau pemakaian obat tetes mata tanpa resep dokter itu seperti apa sih gitu? Oh ya, ada 3 pertanyaan Oke, berarti ya. 3. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Tadi sebelumnya riwayatnya dia memakai kacamata minus 5,5, kemudian tiba-tiba sekarang bisa bebas kacamata ya, hanya ukurannya kecil. Nah, sebenarnya untuk minus sendiri ya, untuk minus sendiri itu sebenarnya tidak akan bisa hilang tanpa kita lakukan tindakan operasi ya. Jadi kalau misalkan nih ada seperti kita lihat dengar iklan-iklan kadang dengan obat tetes mata bisa menghilangkan minus bebas kacamata. Sebenarnya kalau secara teori itu tidak bisa karena untuk minus itu hanya bisa diobati, 1 dengan kacamata, 2 kalau memang mau hilang ya harus dengan operasi yang kita kenal mungkin dengan LASIK seperti itu ya. Tetapi ada beberapa kondisi yang memang akan membuat mata kita berubah ukuran kacamatanya, misalkan dengan mulai munculnya katarak. Nah, itu juga bisa jadi faktor risiko yang tadinya dia minusnya tinggi jadi berkurang. Jadi saran saya untuk Mas tadi yang memang kok tiba-tiba ukurannya berubah, nggak ada salahnya kita periksakan dulu ke dokter mata biar dicek. Ini memang berubah ukurannya itu karena apa gitu, atau memang ya dia
tiba-tiba memang berubah, nggak ada kondisi yang lain, atau memang mulai muncul penyakit mata yang lain sehingga yang tadinya minusnya tinggi menjadi hanya bersisa sedikit ya. Jadi kalau ditanya perlu nggak saya memakai kacamata lagi, sebaiknya kita cek dulu bagaimana kondisi mata kita. Jadi nanti kalau ternyata memang baik-baik saja nih, tidak ada masalah, memang tinggal bersisa sedikit minusnya saja, ya sudah kita pakai kacamata. Tapi kalau ternyata ini karena muncul katarak, ini sudah mulai ada kekeruan pada lensanya, makanya kenapa jadi berkurang ukurannya. Nah itu kan nanti butuh penanganan yang lain gitu. Jadi minus itu berkurang bukan berarti sudah bagus ya dok ya, kalau kita belum melakukan pengecekan lebih lanjut ke dokter mata. Karena kan semakin bertambah usia, struktur bola mata juga berubah, termasuk salah satunya dari lensanya. Baik, yang kedua dok. Kemudian tadi pertanyaan kedua, nah ini juga yang harus saya edukasikan kepada masyarakat umum nih, tentang penggunaan air daun sirih. Kalau orang sini, orang Jawa bilangnya dirimbang. Ya, jadi memang yang beredar di masyarakat ini, kalau kita sakit mata, matanya merah, atau pokoknya ada keluhan di mata, nggak ada salahnya kita bersihkan, kita rimbang pakai air daun sirih. Nah itu yang salah, karena daun sirih itu seperti kita ketahui kan itu daun ya, daun sirih, kita juga nggak tahu bagaimana si daun ini dia higienis atau tidak, bersih atau tidak. Nah yang sering datang ke kita pasien-pasien itu dia mata merah kemudian dirimbang dengan daun sirih, datang kepada kita sudah terjadi luka, terjadi ulkus kornea yang paling beratnya, atau kalau ulkus itu bahasa awamnya itu sudah terjadi borok di matanya. Nah itu karena apa ya? Itu tadi karena salah satunya karena mungkin di matanya ada luka, kemudian kita rimbang dengan air daun sirih. Nah daun sirih itu namanya tanaman, kadang mungkin ada jamur di situ, ada bakteri di situ yang akhirnya menyebabkan luka di mata kita yang tadinya mungkin hanya merah saja, hanya tergores saja, menjadi lukanya semakin berat. Nah itu yang harus kita mindset yang harus kita benarkan di masyarakat, bahwa kalau sakit mata kita rimbang daun sirih. Nah itu jangan ya, jadi kita harus hindari itu. Mungkin ada yang nggak kenapa-napa, loh tetangga saya pakai itu nggak apa-apa dok, dari dulu udah biasa, mungkin pas kondisi mata dia bagus, kemudian nggak ada luka segala macam, dan mungkin pas dapat daun sirihnya pas yang pas bagus gitu kan. Tetapi banyak pasien yang luka itu karena yaitu penggunaan daun sirih. Jadi memang itu yang harus kita kita umumkan ke masyarakat lah, kita edukasikan bahwa jangan sembarangan untuk merimbang mata, terutama dengan penggunaan daun-daun sirih seperti itu. Pakai obat tetes aja dok, walaupun tanpa resep gitu kan, seperti yang ditanyakan. Kalau untuk obat tetes mungkin ya sebenarnya nggak cuma obat tetes ya, obat-obatan yang lain juga sama, obat-obat minum kita sakit apapun. Ada beberapa obat yang bisa kita beli bebas tanpa resep dokter ya. Misalkan obat-obat mata itu, misalkan obat-obat untuk air mata buatan, artificial tears gitu nggak masalah kita gunakan tanpa resep dokter. Tetapi kalau untuk obat-obatan yang dia memang antibiotik, mengandung steroid, nah itu yang memang sebaiknya tetap kita konsultasikan kepada dokter gitu loh. Baik. Sobat Salopas, nanti kita akan ngobrol lagi tentang glaukoma. Masih ada hal-hal penting yang perlu disampaikan oleh Dokter Farah ya. Tetap di Bincang Kesehatan. Masih di Bincang Kesehatan Salopas FM, Sobat Salopos ya. Glaukoma si pencuri penglihatan, itu tema kita malam hari ini bersama Dr. Farah Maulida, spesialis mata dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, bicara soal glaukoma dok ya, ini bisa dibilang kan jadi salah satu penyakit yang laten lah, saya bilang tersembunyi ya. Kadang tahu-tahu udah parah, tadi yang kronis, atau yang ketika akut mengalami gejala-gejala yang kadang orang malah nanggapinnya, oh ini sakit mata biasa, coba pakai obat tradisional lah segala macam, malah itu memperburuk keadaan gitu. Nah sebenarnya sih dok, kapan sih kita merasa perlu harus ke dokter ketika kita ngerasa ada yang nggak beres nih dengan mata kita? Ataukah nunggu deh sampai kadar tertentu, wah ini udah nggak bisa ditangani secara tradisional, harus segera ke dokter, ada nggak dok? Atau dari awal udah harus ke dokter gitu? Kalau untuk sakit mata sendiri tergantung sakit matanya apa. Kalau memang itu hanya mungkin keluhan matanya merah, mungkin pertama bisa kita ke dokter umum pun nggak masalah. Nanti dicek dulu, kalau emang ternyata bisa diobatin dengan tetes mata dari dokter umum, nggak perlu rujuk sampai ke dokter spesialis mata, nggak masalah. Tetapi kalau memang ada keluhan-keluhan lain di mata yang misalkan kok tiba-tiba matanya menjadi buremnya mendadak, atau memang
Kalau untuk lihat jauh menjadi tidak jelas atau ada keluhan lain seperti ada yang melayang-melayang di matanya, nggak ada salahnya kita segera periksakan ke dokter. Jadi nggak semua penyakit itu, nggak semua keluhan di mata bisa kita diamkan saja gitu. Nah, sedangkan kalau kita memiliki kondisi-kondisi yang lain yang mana kita harus segera periksa, harus kita mulai sadari, oh iya saya punya penyakit tertentu nih yang memang saya berarti harus juga cek matanya. Contohnya apa? Bagi penderita diabetes ya. Kalau orang-orang punya diabetes mellitus, misalkan diabetesnya udah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, nggak ada salahnya itu kita periksa matanya karena biasanya ada komplikasi juga di saraf matanya. Kemudian untuk pasien-pasien yang menggunakan kacamata, untuk pasien yang minus ataupun yang plus, nggak ada salahnya minimal 1 tahun untuk cek rutin secara berkala ke dokter mata. Oke dok, glaukoma itu kan bisa dibilang tidak selalu dapat dicegah ya, tetapi kita ada dong upaya yang bisa kita lakukan supaya mata kita tetap sehat. Iya. Dari makanan atau apa, silakan dok. Jadi untuk seperti yang tadi kita sudah bahas juga tuh, kita punya target ya. Jadi untuk tujuan dari terapi glaukoma sendiri, tujuan pengobatan glaukoma itu kan memang mengendalikan tekanan bola matanya agar stabil sehingga kerusakan saraf matanya itu tidak terjadi secara progresif atau tidak memberat. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu jelas dengan obat-obatan secara rutin ya, obat-obatan dari dokter mata, baik itu entar obat tetes, kalau emang dengan obat tetes saja tidak cukup, bisa dengan obat minum, atau mungkin kalau dengan obat-obatan saja tidak bisa kita lakukan tindakan operasi, mulai dari itu laser atau operasi dibuat saluran untuk air dalam bola matanya biar tekanannya stabil. Nah, selain dari medis juga bisa kita lakukan upaya-upaya lain nih. Upaya lain itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan itu untuk menjaga biar tekanan bola mata kita itu tidak bisa tetap stabil. Selain itu juga kerusakan saraf matanya menjadi tidak progresif gitu ya. Seperti tadi Mas tanya, kalau untuk suplemen gimana dok? Tentunya ada beberapa suplemen yang mungkin bisa kita konsumsi ya untuk menjaga biar kerusakan saraf mata itu nggak progresif, nggak menjadi semakin berat. Walaupun untuk seperti suplemen seperti itu tentunya di kesehatan itu kita pasti masih terus berjalan ya penelitiannya ya. Jadi ada beberapa suplemen yang bisa kita konsumsi, tapi itu tentunya juga tetap harus pengawasan dari dokter ya. Ada beberapa kandungan seperti koenzim Q10, kemudian ginkgo biloba dan lain-lain, itu memang ada beberapa suplemen yang baik untuk mata. Tapi tentunya juga itu dari dari dokter resepnya. Selain itu kalau untuk makanan dok, kalau untuk makanan tentunya makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin itu semuanya bagus untuk mata ya. Yang mengandung beta karoten seperti wortel itu juga bagus. Kemudian sayuran-sayuran yang hijau itu juga bagus. Untuk lebih spesifik mungkin dok, biar bisa belanja besok pagi nih ibu-ibu. Ya pokoknya sayur-sayuran yang daun-daun hijau seperti Daun bayam, hijau. kangkung itu kan juga Oke. bagus juga ya. Kemudian wortel. selain itu yang sering jadi pertanyaan juga sih sebenarnya konsumsi kafein. Nah, Kafein? ya jadi kafein seperti kopi. Nah, itu memang beberapa studi bisa berpengaruh terhadap tekanan bola mata. Walaupun tidak semua jenis glaukoma ya, terutama yang dia ada faktor risiko orang tua, ada faktor risiko genetik ya. Jadi dalam sebuah penelitian tentang glaukoma itu menyebutkan bahwa kalau konsumsi kafein yang dalam jumlah tinggi itu seberapa batasannya ya. Tinggi itu kalau di di penelitian itu disebutkan dia 4 cup kopi. Jadi sekitar lebih dari 420 mg. Udah lebih dari sana ya, lebih dari 420-an, lebih dari 400 lah. Pokoknya 4 cup atau lebih. Nah, itu bisa Kopi apapun dok ya? Ya, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya peningkatan bola mata, terutama pada orang-orang yang ada riwayat genetiknya. Itu. Kemudian selain itu kalau untuk pasien-pasien dengan glaukoma, tentu ada beberapa aktivitas yang harus kita bukan batasi ya, tapi harus kita agak sedikit aware lah. Untuk olahraga bagaimana dok? Nggak masalah, olahraga baik. Contohnya olahraga seperti olahraga aerobik ya, baik itu kita jalan santai, lari pun yang lari jogging. Kemudian itu bagus, bisa dilakukan 30-45 menit sekali, kita lakukan 3-4 kali dalam seminggu.
seminggu itu bisa meningkatkan suplai darah ke saraf mata, sehingga juga membantu saraf mata itu agar tidak terjadi kerusakan yang semakin memberat. Tetapi aktivitas olahraga yang berat seperti angkat beban sampai lebih dari 90 kilo, kemudian beberapa posisi yoga, kadang seperti posisi yoga ada berbagai macam posisi tuh. Ada yang kepalanya di bawah seperti segitiga, kemudian ada yang kakinya di atas. Nah, itu beberapa olahraga yang harus kita edukasikan kepada pasien glaukoma untuk dihindari. Jadi bukan berarti kalau saya punya glaukoma nih dok, saya pengobatan seumur hidup, saya nggak bisa olahraga ya dok, saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, bisa. Tetapi memang ada beberapa yang harus kita waspadai, ada beberapa yang harus kita batasi, tidak bisa kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi olahraga berat, ya ngangkat beban berat sampai 90 itu jangan ya Sobat Solar Pos. Beban hidup aja dengan naiknya BBM udah berat gitu ya. Jangan lagi susahkan diri Anda. Itu juga kalau ngopi boleh lah ya 1 gelas tapi di pegunungan tinggi gitu kan, nggak apa-apa. Oke. Baik, Sobat Solar Pos. Ini sebenarnya saya ada kelupaan dok mau nanyain, dan saya juga rasa beberapa Sobat Solar Pos lain juga mungkin ingin menanyakan hal ini, agak mundur ke belakang. Banyak lamanya bermain gadget di depan laptop, malam mau tidur megang gadget, lampunya remang-remang, itu bisa mempengaruhi kondisi mata yang akhirnya berdampak ke glaukoma secara tidak langsung nggak sih dok? Kalau untuk glaukoma sendiri dengan gadget sebenarnya sih tidak berpengaruh secara langsung. Even itu jangka panjang gitu dok? Ya, tetapi kalau untuk penggunaan aktivitas jarak dekat ya, entah itu bermain gadget, kemudian melatap layar komputer, laptop, yang secara berlangsung secara lama, itu juga bisa menyebabkan kalau di keluhan di mata ya yang seperti tadi, kelainan refraksi. Ya, jadi kalau ukuran kacamata minusnya mungkin jadi bertambah lebih cepat, kemudian jadi matanya jadi cepat lelah. Ya. Nah, untuk upayanya apa? Upayanya kita lakukan yang namanya rule of 20 ya. Jadi ada tuh namanya 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita menatap layar HP, komputer, apalagi kalau kerjaan di depan laptop nih. Nggak ada salahnya setiap 20 menit nih kita istirahat paling nggak 20 detik. Nah, 20 detiknya tuh kita ngapain? 20 detik habis lihat layar tapi kita lihat HP ya sama aja. Jadi 20 menit kita aktivitas jarak dekat ya, aktivitas baca, lihat layar, lihat gadget, itu kita gunakan minimal 20 detik untuk lihat jauh-jauh 20 feet. Ya, jadi 20 feet itu sekitar 6 meter. Jadi misalkan nih kita di kantor gini udah 20 menit nih di depan laptop. Oh ya udah istirahat sebentar 20 detik buat lihat keluar, lihat jauh gitu. Jadi mengurangi kelelahan pada mata. Gitu. Kita cuci mata sedikit lah selama 20 detik gitu ya dok. Lihat yang hijau-hijau gitu ya. Jangan lihat rumput tetangga ya Sobat Solar Pos. Baik, Dokter Farah Maulida, spesialis mata dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Terima kasih banyak dok udah mampir memberikan, terus terang saya bermanfaat banget glaukoma ya. Jadi Sobat Solar Pos, semoga obrolan kita malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita bersama untuk menjaga kesehatan mata kita, karena nggak mau dong dicuri sama glaukoma penglihatan kita gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Farah Maulida. Selamat beristirahat ya. Semoga besok tetap fit untuk ngantor ya dok ya. Baik Sobat Solar Pos, sekaligus kita tutup, kita akhiri bincang kesehatan untuk edisi hari ini 26 Oktober 2022. Saya Wahyu Panji pamit. Setelah ini akan ada Heru Cahyono dengan Selekta Malam. Solar Pos FM News Radio with Smart Listeners.